A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Niki kula wingi sampun kula maknani surat Asy-Syu'ara ayat 218. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzi yaraka hina taqum. Kula wingi terakhir wa tawakkal 'alal azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum, yakni Allah Ta'ala zat yang melihatmu tatkala kamu berdiri menuju sholat, yakni Allah Ta'ala zat yang melihatmu tatkala kamu berdiri menuju sholat, ai ilas sholat, yakni menuju sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerikmu. Taqallub itu bergerak-gerik, dan gerak-gerikmu fis sajidin, bersamaan dengan orang-orang yang bersujud, artinya bersamaan dengan orang-orang yang sholat. Ai fi arkanis sholati qa'iman wa qa'idan wa raki'an wa sajidan, yakni gerak-gerikmu di dalam menjalankan rukun-rukunnya sholat, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Wa taqallubaka fis sajidin ayil musallin, bersamaan dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bersamaan dengan orang-orang yang melakukan terhadap sholat. Tangriki dilanjutkan innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ini masih melanjutkan poin yang ketiga. Kemarin kan sampun kula maturaken bahwa ada 3 poin kemarin, yang mana ini ada pada poin yang ketiga, yaitu wa tawakkal 'alal azizir rahim, perintah untuk memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang kita lanjutkan alladzi hina yaraka hina taqum, bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang melihatmu wahai Muhammad ketika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat. Maksudnya tengriki diingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim qauluhu ila sholati la mafhumalaha bal yarahu hina yakumu lil jihati walil khutbati walil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min sa'iri tanaqqulatihi. Dados tengriki diingendikaken kirtaos bahwa Allah Ta'ala melihat kepadamu wahai Muhammad tatkala kamu hendak berdiri melaksanakan sholat. Itu bukan merupakan sebuah qaid. Artinya Allah Ta'ala itu melihat kepada baginda Nabi dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi. Lalu kenapa kok di sini hanya disebutkan secara tersendiri mengenai hina taqumu ila shalah? Hari ini disebutkan wa inna ma khussa as-salatu li annaha a'dhamu arkanis shalah arkanil Islam ba'da syahadataini. Karena yang namanya salat itu merupakan sebuah paling agungnya rukun-rukun Islam setelah syahadat. Jadi gampang ngomong ngeten. Alladzi yaraka hina taqum, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha melihat kepada baginda Nabi tatkala baginda Nabi itu berdiri menuju sholat. Ini jangan diartikan berarti Allah Ta'ala melihatnya, memperhatikannya itu ketika hendak Kanjeng Nabi hendak sholat saja. Jangan diartikan seperti itu. Akan tapi Allah Ta'ala melihat kepada baginda Nabi dalam semua kondisi. Bahkan juga melihat kepada kita semua dalam semua kondisi. Hanya saja di dalam ayat ini disebutkan secara khusus ketika sholat itu karena 2 alasan. Yang pertama karena yang namanya sholat itu merupakan rukun Islam terbesar setelah syahadat. Syahadat sholat termasuk
rukun Islam yang terbesar, sehingga patut ketika Allah Ta'ala menyebutkan ketika Allah Ta'ala itu benar-benar melihat tatkala Kanjeng Nabi itu dalam keadaan sholat, karena melakukan rukun Islam yang terbesar setelah syahadat. Dan yang nomor 2, karena yang namanya sholat itu merupakan waktu di mana Kanjeng Nabi mendapatkan ketenangan, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi dawuh, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurratu aini ini makna asalnya pengadem-ngademi meripat, menawi murad gampangane ngomong niku, dan dijadikan untukku waktu di mana aku sangat tenang, waktu di mana aku sangat bahagia tatkala aku sedang melaksanakan sholat. Mulane ini yang perlu kita yang perlu kita ambil hikmahnya dari baginda Nabi, bahwa baginda Nabi niku matur bahwa justru ketika beliau sholat itu sangat tenang, sangat senang. Beda lek ambek awak dhewe, Pak. Awak dhewe on sholat malah apot. Mulane ini yang bahaya, sifatnya para munafikun itu kan termasuk daripada sifatnya munafikun adalah kalau mereka berhendak melaksanakan sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Kalau keadaannya orang-orang yang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka hendak berdiri untuk melaksanakan sholat itu berdiri dalam keadaan penuh dengan kemalasan. Itu orang-orang munafikun. Tapi kalau baginda Nabi ketika hendak melaksanakan sholat, beliau malah dawuh waju'ilat qurratu aini fis sholah. Ketenanganku, kesenanganku itu justru berada di dalam sholat. Bahkan iki sing ngrungokne tenanan dawuh Kanjeng Nabi niku kullama hazabahu amrun badara ilas sholah. Iki ketoke hadisnya perlu dicatat iki. Iki hadis yang sangat basic, yang sangat penting, bahwa Kanjeng Nabi itu menjadikan yang namanya sholat sebagai solusi. Kalau tulisaken. Ngriki kalau catetaken, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullama hazabahu amrun harakate hazabahu amrun badara ila sholah Kanjeng Nabi ketika sedang tertimpa sesuatu, entah itu musibah, entah itu apapun itu, perkara-perkara yang membuat baginda Nabi itu menjadi susah atau menjadi galau, itu Kanjeng Nabi badara ila sholah. Karena Kanjeng Nabi niku langsung bergegas menuju sholat. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu bergegas menuju sholat? Karena waju'ilat qurratu aini fis sholah. Niki hadis-hadis yang sangat basic yang kira-kira kita harus hafal. Kelawang sulimaleh bahwa itu tadi ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bedanya kita kalau ingin mengetahui kita ini bagaimana, sosok orang yang bagaimana, kita itu termasuk orang yang baik ataukah termasuk orang yang tidak baik, kita lihat posisi kita ketika mendengarkan azan, kita lihat posisi kita ketika hendak melaksanakan sholat. Kiranya kita kalau mendengarkan azan, kalau kiranya kita mendengarkan sholat itu posisi kita adalah justru orang yang bermalas-malasan, berarti kita lebih mendekati sifat-sifatnya dengan sifat-sifatnya orang-orang munafik.
Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau kita bergegas menghadapi yang namanya sholat, itu kita kok sangat semangat. Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, karena Nabiyu kullama hazabau amrun badara ila sholah. Ketika Kanjeng Nabi itu menghadapi sebuah permasalahan apapun, justru solusi utamanya adalah sholat. Solusi utamanya adalah sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kenapa kok bergegas menuju sholat? Karena Kanjeng Nabi niku kullama hazab badara ila shalah niku wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dawuhnya Kanjeng Nabi, aku akan merasa senang, akan merasa tenang kalau menuju sholat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Hari, terus gak hafal ya, kamu pokoknya ikmang. Harapan saya gak usah ngalim-ngalim teman, tapi hadis-hadis yang basic-basic gini tuh kamu hafal gitu loh, dicatat ya hafal. Kertas, kertas. Ini kita lanjutkan lagi. Lah ini yang diingendikakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mriki diingendikaken ini hubungannya sangat kuat dengan yang namanya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi wa tawakkal 'alal azizir rahim. Kemarin ngaten nggih. Jadi tawakal. Sekali lagi berarti kan untuk ayat yang 218 ini adalah bentuk tawakalnya kita. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ay tawakkal 'alal ladzi yuhibbuka wa yuqaddiru amalaka wa ibadataka hina taqumu wal makna taqumu lahu subhanahu bil laili wan nasunyam. Teng mriki diingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sebelum melebar ke yang lainnya, kiranya ini perlu yang di dalam tafsir Syekh Mutawalli Syekh As-Sawinya. Wal murad bi ru'yatihi iyahu ziyadatu tajallir rahmati alaihi wa illa faru'yatullahi hasilatun likulli makhlukin. Artinya Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Allah Ta'ala adalah zat yang melihat kepadamu wahai Muhammad tatkala kamu hendak berdiri menuju sholat. Melihat di sini diartikan bahwa bertambahnya perhatian dan juga rahmatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Karena kalau kita hanya memurati melihat saja, maka sesungguhnya penglihatannya Allah Ta'ala itu wa illa faru'yatullahi hasilatun likulli makhlukin. Kalau urusan melihat, semua makhluknya Allah Ta'ala ini berada di dalam penglihatannya Allah Ta'ala. Sehingga arti daripada Allah Ta'ala melihat kepada Kanjeng Nabi ketika hendak melaksanakan sholat, berdiri melakukan sholat, artinya adalah tambahnya rahmatnya Allah Ta'ala, tambahnya perhatiannya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian sholat di sini yang dimaksud bagaimana? Maka ini baru seperti yang diingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kan kemarin kan sama diingendikaken bahwa kemarin itu diperintahkan untuk bertawakal, berpasrah. Lah, pasrahnya kita itu salah satu bentuknya adalah dengan cara melaksanakan terhadap sholat. Seringkali kita ini para manusia ketika menghadapi masalah, ketika sedang menghadapi yang namanya sebuah usaha, seringkali kita lupa diri bahwa kita hanyalah manusia biasa. Artinya bagaimana? Seringkali kita itu adalah menuhankan terhadap usaha dan juga kekuatan kita. Sawah dhewe wis kadung kerjane mempeng ngono ya wis lali. Salate rada ditinggal, jamaahe rada engko-engko. Ya Zil, pendaftaran dhisik jare Pak Izil. Seringkali kan kita kan seperti itu. Lek wis ana urusan, lek wis ana usaha, lek wis ana kerjaan, iku wis lali kabeh, Pak. Kita seringkali menuhankan terhadap usaha kita. Kita seringkali menuhankan kepada kekuatan kita. Ini loh potret-potretnya kita. Mulane teng mriki diindikaken wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bentuk kita aja lali, awak dhewe wis mari berusaha, wis mari marono pasrah nang pangeran. Kemudian kita lanjutkan bahwa teng mriki diindikaken bahwa Kanjeng Nabi niku
Dan mriki dingendikaken alladzi yaraka hina takum yara halaka fi hadzal qiyam wa ma anta alihi minal farah wa sur'atil istijabah linidaillahi fi qaulihi Allahu akbar. Betapa kita seharusnya memang lebih sering dan lebih dengan cepatnya untuk mengijabahi panggilannya Allah Ta'ala di dalam adzan, yakni ucapan Allahu Akbar. Karena napa? Yaraka hina takum ala halatin syirahil qalbi wal iqbali ala Allah wan nasyati lil ibadah la ala halil kasali wat tarahi. Ya iku mang lho. Ana kan sering kan dingendikaken kalian Gustufel seperti yang ada pada naos kemarin di Nasuhudiniyah. Kemarin dingendikaken bahwa kita semua besok akan menghadap di akhirat nanti, kita semua akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kamu ingin tahu kondisi kita ini ketika akan menghadap kepada Allah Ta'ala itu kondisinya bagaimana, itu sama ketika kita mau menghadap terhadap azan. Kita mengijabahi terhadap panggilannya Allah di dunia melalui azan itu bagaimana? Kalau kita mendapat diri kita di dunia ini mengijabahi terhadap panggilannya Allah Ta'ala melalui azan dengan semangat, dengan begitu cepatnya berangkat ke masjid, berangkat ke musola, maka sama. Besok kita tatkala menghadapi panggilannya Allah Ta'ala untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, kita sesemangat itu, kita sebahagia itu. Begitu juga sebaliknya. Tatkala kita di dunia justru mengabaikan terhadap panggilannya Allah melalui azan, kita mengabaikan dengan cara bermalas-malasan, maka besok di akhirat juga sama. Tatkala kita menghadapi panggilannya Allah juga sama dalam kondisi yang seperti itu, bermalas-malasan dan juga seterusnya. Pun itu yang pertama. Nah sekarang kita ingin membahas yang namanya sholat untuk menghadapi tentang semua permasalahan. Ini sampun dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pun bolak-balik kita itu banyak dari kita yang mengatakan bahwa ya sholatnya bisa nanti-nanti dulu, ada lah kayak ngono Tazil, sholatnya engko dhisik ae, jamaah engko dhisik. Iki pendaftaran kudu dhisikno iki, iki kerjane kudu diselesaikan dulu baru nanti sholatnya nanti aja, waktunya masih senggang kok. Seringkali kita itu seperti itu. Tapi Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh seperti ini, rungokne. Wa idza aqbalta 'ala Allahi a'taka minal fuyudat ma yu'awwiduka makasibat dunya wa tijaratiha. Tatkala kamu menghadap terhadap Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memberikanmu dari banjirnya rahmat dan juga perhatiannya Allah suatu hal yang bisa menggantikan untukmu pekerjaan-pekerjaan dunia dan juga dagang-dagang di dalam dunia. Awak dhewe umpama lho rek, awak dhewe ku gara-gara umpama mawon, gara-gara kita sholat akhirnya kehilangan pelanggan. Ono wong tuku tapi wayahe adzan, semisal. Akhirnya wis gak sepurane. Kalau orang-orang zaman dahulu niku ngoten. Gak sepurane. Kalau kajengi salat riyin kula jamaah riyin. Menawi teng Drosmo niki cerita teng Drosmo mawon kok sadodo. Menawi singen teng Drosmo iku ana tukang becak jenenge sapa sih aku lali. Tukang becak niki niku memiliki kebiasaan kalau sudah mendengar azan sekalipun dia ada pelanggan langsung ditinggal. Bahkan pelanggannya umpama wis mendukur nang becake. Jadi diceritakan pada suatu ketika itu waktu itu ada salah satu yai Drosmo sini numpak becake wong iki mang. Lah kok marono wong becake krungu adzan. Langsung ngapunten nggih yai, kula badhe salat riyen ditinggal ya ini nang ndukure becak. Ini satu contoh bahwa orang itu kalau sudah benar-benar mendengarkan panggilan adzan, dia penuh dengan semangatnya, penuh dengan kebahagiaannya langsung menghadap. Lah ini dilanjutkan lagi. Intaroktaha li ijabatin nidai. Kalau kita mampu meninggalkan semua urusan-urusan duniawi hanya murni untuk
mendatangi panggilan azan itu nanti akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan hal yang lebih baik. Ya abot iki Pak, cara diamalne rada abot Pak. Mulane teng mriki dilanjutaken lidzalika kana syiarul adzan alladzi irtadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Oleh karena itulah kenapa pelafatannya azan, syiarnya azan, kalimatnya adalah Allahu akbar. Kula pun bolak-balik matur, Syekh Mutawil Asy'arawi ini pun bolak-balik mengungkapkan bahwa sebenarnya sifatnya Allah Ta'ala itu bukan akbar, tapi kabir. Al-kabirul muta'al. Kamu kalau dalam Asmaul Husna, sifatnya Allah Ta'ala itu bukan al-akbar, tapi al-kabir. Dat yang maha agung, dat yang maha besar. Bukan akbar. Akbar itu khusus cuma dalam dua hal, yaitu dalam sholat, takbiratul ihram, dan juga di dalam adzan. Kenapa kok seperti itu? Kok pelafatannya akbar bukan kok kabir? Ini untuk menitik tekankan kepada kita semua ini selaku para makhluk bahwa ay akbaru min ayyi syai'in ghairi. Bahwa Allah Ta'ala itu maha besar dari segala sesuatu dari selainnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Fa in kunta fi naumin fallahu akbaru minan naum. Kalau kita dalam kondisi tidur, berarti kita harus benar-benar menitik tekankan bahwa Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar daripada yang namanya tidur. Wa in kunta fi tijaratin fallahu akbaru minat tijarah. Kalau kita sedang dalam kondisi berdagang, dengan kita mendengarkan Allahu Akbar, kita memahami bahwa Allah Ta'ala itu lebih agung daripada dagangan yang sedang kita jalani. Jadi Allahu Akbar min kulli syai'. Allah Ta'ala itu maha besar dari segala sesuatu. Dalam kitab hikam awak dewe memang lu abot loh. Ngamalnya Allahu Akbar itu abot. Karena seringkali di dalam hati kita itu masih lebih mengagungkan kepada pekerjaan kita. Lebih mengagungkan kepada urusan-urusan duniawi kita. Daripada kita mengagungkan kepada panggilannya Allah. Itu realita. Mulano, kalau bahkan di dalam kitab hikam yang kemarin juga sebenarnya sudah intinya sudah disampaikan juga oleh Gus Faiz dalam pengawasan Nasaihud Diniyah, bahwa seringkali kita tatkala takbiratul ihram, kita itu melakukan sebuah satu ucapan tapi penuh dengan 1000 kebohongan. Bahwa tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, ini merupakan satu ucapan tapi penuh dengan kebohongan. Artinya bagaimana? Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, bahwa Allah Ta'ala itu maha besar dari segala sesuatu. Namun bagi kita yang hatinya masih kotor, ini merupakan sebuah ucapan yang penuh dengan kebohongan. Bahwa dalam hati kita masih sering lebih menganggap bahwa urusan-urusan duniawi kita yang lebih besar, yang lebih penting. Urusan-urusan, ya mungkin urusan apa. Dan iki dikaaken ngoten. Jadi ucapane karo iktikote nang jero ati iku gak padha. Ngoten lho. Yang kita ucapkan bahwa seolah-olah yang maha besar adalah Allah, Allahu Akbar. Tapi hati kita masih mengagungkan apa? Masih lebih mementingkan apa? Masih lebih prioritaskan terhadap suatu hal selainnya Allah. Niscaya kalau kita menganggap bahwa Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha lebih besar, ya kita akan lebih memprioritaskan. Ini tengriki dingendikaken. Niki lho dawuhnya beliau. Ya rongane Pak. Wa ajibun annara man yuqaddimu al-amala ala shalah bi hujjatim tidadil waqti. Termasuk daripada hal yang sangat menakjubkan adalah kita melihat orang-orang yang lebih mendahulukan pekerjaannya daripada sholat dengan dalih bahwa waktunya masih panjang. Dhisik ae engko dhisik ae waktu kurang entek. Jamaah engko dhisik ya Zul ya. Jowewe rawe aku. Jamaah engko dhisik ae. Ini nggak bisa seperti itu, Rek.
Wa imkaniyati sholati ba'dan tihail amal. Engko lek wis mari kerja engko iso salat. Sing kok dhisik wa hadhi hujjatun wahiyatun. Ini merupakan sebuah dalih yang sifatnya sangat lemah. Karena nopo? Li'anna rabbaka hina yunadika Allahu Akbar. Karena sesungguhnya Tuhanmu Allah Ta'ala ketika memanggilmu melalui azan dengan ucapannya Allahu Akbar, Allah Ta'ala itu maha besar. Yuriduka antas tajiba alal faur la alat tarahi. Pada hakikatnya Allah Ta'ala menghendaki kepadamu, menghendaki kepada kita semua agar kita secepat mungkin untuk mengijabahi panggilannya. Bukan dengan cara alat tarohi atau bersantai-santaian. Engkok dhisik ae rek. Wa illa kaifatas al istijabatu lin nida idza ta'akharta an waqtiha fatulal waqti khassatan baina subhi wa dhuhri wa bainal isya'i wa subhi la ya'ni an tusalliya fi tuli hadzal waqti li anna nida yaqtadi al isra wal istijabah. Pun teng mriki dikatakan ngoten. Intine gak usah dawa-dawa ya. Intine gak usah dawa-dawa, intinya adalah kita dalam hal ini adalah kalau kita ingin melihat diri kita seberapa besar tawakal kita kepada Allah Ta'ala, pasrahnya kita kepada Allah Ta'ala, maka secepat apa kita mengijabahi terhadap panggilan azan, panggilannya Allah Ta'ala melalui azan. Intinya adalah seperti itu. Tawakalnya nggak ada sengotan. Karena tawakal itu duduk barang sing sifatnya mek gur keyakinan mawon boten, tapi ada benar-benar sisi kita memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kula pun bolak-balik matur. Orang-orang itu seringkali sambat bahwa mereka sedang capek dengan urusan dunia. Tapi ketika diperintahkan sholat, mereka tidak hendak melaksanakannya. Loh, apa hubungannya tentang capek dengan urusan dunia dengan sholat dulu? Justru tatkala kita itu diperintahkan untuk bergegas melaksanakan sholat, itu adalah sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala itu ingin sedikit membebaskan kamu dari belenggu dan juga rasa capek duniawi. Wong-wong kan ngoten to. Sambat sing capek kerja, capek dengan urusan-urusan duniawinya. Tapi kalau disuruh sholat tidak bergegas melaksanakan sholat. Padahal Allah Ta'ala itu ingin kita diberi waktu luang agar kita terbebaskan dari pikiran-pikiran duniawi, dari kecapean-kecapean yang bersifat duniawi. Pikiran ini lerek, bebas no disik. Bebas no disik. Tapi nyatanya apa? Lek wayahe sholat, isine malah kebek pikiran duniawi. Sing eling utange, sing eling guru ngene, guru ngono. Harusnya mulane tadi sing sering kula aturaken, harusnya memang salat itu harusnya khusyuk. Salat itu harusnya khusyuk. Karena memang itu waktu di mana kita itu memang diberi kesempatan oleh Allah agar kita itu terbebas dari pikiran-pikiran duniawi. Tekan dhisik. Ngono lho. Pun, jadi rada ngumun asline. Lek wayahe salat malah kepikiran sembarang-sembarang ngasne rada ngumun. Ibarat kata orang dikasih libur. Waktu libur untuk terbebas dari kecapean-kecapean pikiran duniawi, tapi malah dia tetap masuk. Bon, nang iki bahas salat ngoten intine. Teng kelanjutane wataqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerikmu di dalam bersamaan dengan golongannya orang-orang yang bersujud, yakni nopo orang dalam keadaan ruku, berdiri, sujud. Oke. Itu semua kondisinya orang-orang yang taqallub, gerak-geriknya orang melaksanakan sholat. Kalau masalah hikmahnya iki sing catatan tenanan dek, barangkali nanti bermanfaat. Jadi kalau kamu mau tahu manfaat gerak-gerik sholat mulai dari berdiri, ruku, kemudian sujud, itu sampean lihat di kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini namanya kitabnya apa? Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini di sini akan dijelaskan
Semua hikmah daripada syariatnya Allah Ta'ala. Semuanya. Maksudku ngono, maksudku ngaji nang kene kuwi yang dibahas adalah yang dasar-dasar saja. Kamu harus mengembangkannya sendiri. Kalau pun bolak-balik matur ngono. Bocah elek kepingin ngalim kuwi ya kowe kudu sing akeh-akeh sinau dhewe. Nang kene mek digawe dasaran ngono wae. Ora enek ceritane mek ngalim ngaji tok marang ngalim ora enek. Napa nama kitabnya? Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Karya Al-Imam Al-Jazairi, kalau nggak salah Al-Jazairi itu yang ngarang. Di situ disebutkan banyak sekali juga tentang keserasian antara napa jenenge syariat Islam dengan ilmu kedokterannya. Mungkin kalau sekarang niku seperti Prof Zulis, ya, the behind skin apa yang kamu lewat nggak di FYP kalian, ya, dosen UI itu Prof Zulis itu kalau kalian ya secara bahasanya rodok nisore Prof Zulis, the behind scan apa bahasanya yes, ngono lah bacanya. Lek kepengin iso kaya ngono. Itu sampean belajar kitab yang namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Di situ diuraikan juga keserasian antara syariat dengan ilmu kedokteran. Ya contoh ya kayak sholat. Kayak sholatnya pokok sholat itu ndadak sujud barang. Kalau secara syariatnya itu kan sujud itu artinya adalah bentuk kita penghormatan secara 100%. Di mana anggota yang paling tubuh itu ditaruh serendah-rendahnya, sedangkan perkara yang sifatnya tidak mulia itu diangkat setinggi-tingginya, yaitu bagian bokong. Kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapannya Allah Ta'ala. Itu kalau secara makna tasawufnya. Kalau secara ilmu kedokterannya adalah tatkala seseorang itu melaksanakan sujud, maka yang namanya darah itu akan banyak mengalir ke otak. Sehingga ini akan membantu kecerdasan seseorang. Nah, ini cara dipotong jadi saya Prof Zulis ya. Kan wadah ngono ya. Yes. Maksud saya seperti itu. Banyak sekali diterangkan di Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu itu banyak. Salah satu contohnya kenapa kok membasuh apa juga jenenge najis muwalladho itu menggunakan debu. Ya mungkin kalau kamu lewatnya itu di Prof Zulis ada, tapi sebelum Prof Zulis menjelaskan Hikmatut Tasyri' sudah dijelaskan bahwa memang debu itu merupakan satu-satunya perkara yang bisa menghilangkan kuman dan juga bakteri semaksimal mungkin, mengalahkan sabun, deterjen, dan juga semisalnya. Sehingga syariat kita memerintahkan untuk menghilangkan yang namanya najis muwalladho menggunakan debu. Ya mungkin kalau Prof Zulis bisa menjelaskan secara nama partikel-partikelnya itu bisa beliau. Enang kita bui ora enek. Ya secara global ngono wae. Wes. Teng mriki ngoten. Dadi taqallub atau gerak-gerik di dalam salat itu pada hakikatnya juga mengandung sebuah kesehatan. Cara wong saiki, cara wong sing gak duwe agama kuwi, Pak, memilih pagi-pagi disuruh yoga. Mau tahu yoga? Melakukan gerak-gerik itu loh yoga. Senam. Bukan senam ya, lebih ke yoga sih. Itu seperti itu. Nah, awake gak yoga melaksanakan. Tapi yang dijelaskan dalam kitab Hikmatut Tasyri' di awal-awal bahwa awak dhewe iku ngelakoni perintah pangeran, rungokne. Awak dhewe iku ngelakoni perintah pangeran itu tidak karena ingin mendapatkan hikmah di balik semua perintah itu. Tapi kita selaku orang Islam lebih menitik tekankan bahwa kita melaksanakan itu semua murni ta'abudi. Kita menghambakan diri kepada Allah. Bahkan sekalipun mungkin secara tatanan zahir tidak ada sebuah hikmah yang kembali kepada kita. Contoh awak dhewe pas wae haji ambek umroh ngono ya, dikongkon melayu-melayu baina Safa wal Marwah. Punya apa? Cara hingga sekarang itu para ulama masih menyebutnya sebagai ta'abudi.
sebuah ibadah yang irasional. Jadi ibadah itu ada ta'akuli, ada napa? Ada ta'abudi, ada ta'akuli. Aku di ini barang-barang maklum ini. Jadi ono loro, ta'abudi dan juga ta'akuli. Tulisan. Jadi ibadah itu ada dua. Ada kalanya ta'akuli, ada kalanya ta'abudi. Kalau ta'akuli ini namanya rasional. Kalau ta'akuli ini irasional. Ya. Jadi kalau yang namanya ta'akuli itu ibadah-ibadah yang hikmahnya bisa kita rasional. Kayak tadi saya contohkan seperti nyapo kok dikongkon sujud. Jadi salah satu alasannya adalah agar darah itu mengalir kepada otak sehingga nanti akan menyebabkan otak ini lebih memiliki asupan darah yang cukup sehingga nanti cerdas. Kenapa kok pakai debu? Karena debu itu bisa lebih membersihkan terhadap kuman, mengalahkan sabun, deterjen dan juga semisalnya. Itu namanya ta'akuli, rasional. Ada kalanya yang namanya ta'abudi atau irasional, tidak bisa difahami hikmahnya. Seperti orang diperintahkan untuk umrah dan juga haji itu, yaitu lari-lari di antara Safa dan juga Marwah. Nyapo? Kok dikon muter-muter ngono kuwi nyapo? Itu ta'abudi, kita murni menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Wis gak ngerti, urusan gak penting. Pon itu ngoten. Wa taqallubaka fis sajidin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus marang wonten teng mriki dingendikaken maknanya wa taqallubaka fis sajidin ini menurut para ulama mufassirin ini juga berbeda-beda. Kalau menurut satu versi mengatakan bahwa wa taqallubaka fis sajidin itu artinya adalah Allah Ta'ala melihat baginda Nabi, yakni dari segi gerak-geriknya di dalam sholat. Artinya pandangannya Allah Ta'ala, perhatian dan pemberian rahmatnya Allah Ta'ala ketika orang itu melaksanakan sholat itu lebih ada poin plusnya. Nah, menurut satu tafsiran lagi, sampean lihat di dalam tafsir Sawinya tengriku dingendikaken wa taqallubaka fis sajidin fi ala kalamil mufassir bi makna ma'a. Jadi kalau kita mengikuti maknanya para Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengartikan bahwa fi-nya itu bi makna ma'a. Melakna kulawau murati bahwa dan aku melihatmu dan Allah Ta'ala melihat gerak-gerikmu bersamaan dengan orang-orang yang sholat. Bersamaan dengan orang-orang yang sholat. Ay ma'al sajidin ay ma'al musallin. Tapi menurut satu pendapat mengatakan bahwa fis sajidin itu maknanya adalah fi, di dalam, dorof. Napa maknanya? Dorof. Tengeri dengan wal makna yaraka mutaqalliban fi aslabi wa arhamil mu'minina min Adam ila Abdillah. Nah ini wis masuk kepada pembahasan akidah yang mana ini sering menjadi pembahasan di antara kita dan juga orang-orang Wahabi ini. Yang ini dikatakan wa taqallubaka fis sajidin. Allah Ta'ala melihatmu itu berpindah-pindah di dalam keturunannya orang-orang yang iman. Artinya ya napa? Bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang dilahirkan dari aslaba wa butuna, dari rahimnya dan juga dari tulang-tulang yang beriman. Mulai dari Nabi Adam sampai abai Kanjeng Nabi, yakni Sayyid Abdullah. Jadi ini yang harus dijadikan sebagai keyakinan kita, Pak, bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang mulai dari Abdullah
sampai Nabi Adam itu terlahir dari silsilah yang semuanya itu merupakan orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada satupun dari kakek moyangnya baginda Nabi yang kufur. Sehingga mungkin ini akan menyebabkan sebuah satu pertanyaan. Sampai lihat dalam kitabnya fa usuluhu jami'an mu'minun. Semua kakek moyangnya baginda Nabi semuanya adalah orang-orang yang beriman. Wa aurada ala hada azar Abu Ibrahim fa innahu kana kafiron. Ada sedikit kemuskilan bahwa kalau dinyatakan bahwa semua kakek moyangnya Kanjeng Nabi itu merupakan orang yang beriman, lalu bagaimana dengan Azar? Yang mana Azar ini merupakan ayah daripada Nabi Ibrahim. Yang mana Azar ini merupakan sosok yang kafir. Maka itu dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama bahwa Azar itu bukanlah ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, Azar bukanlah ayahnya Nabi Ibrahim, akan tetapi Azar itu pamannya. Lalu siapa namanya bapaknya Nabi Ibrahim itu? Namanya bapaknya Nabi Ibrahim menurut jawaban yang pertama ini namanya adalah Tarikh. Tulis no. Jadi untuk menjawab jawabannya orang yang mengatakan bahwa kan ngeten secara anunya nggih teng mriki kula tuliskan bahwa fa usulun nabi jami'an mu'minun. Jadi fa usulun nabi jami'an mu'minun. Bahwa semua kakek moyangnya baginda Nabi itu merupakan orang-orang yang beriman. Lalu di situ dimuskilkan lah Azar ini kan merupakan orang yang kafir. Yang mana dalam anggapannya adalah merupakan Abu Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim. Maka ini dijawab dengan dua jawaban. Dengan dua jawaban. Ini bentuk iskalnya, bentuk kemuskilannya. Azar itu kan merupakan orang kafir, yang mana ini merupakan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama bahwa Azar ini bukanlah Abu Ibrahim, bukanlah bapaknya Ibrahim. Akan tetapi malah ammuhu, yaitu pamannya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim yang benar itu namanya adalah Tarikh. Siapa? Tarikh. Men dilihat dalam kitab tafsir sawinya, wa uji babi jawabini al awal annahu kana ammuhu wasmu abihi Tarikh. Jadi Azar itu merupakan nama pamannya Nabi Ibrahim. Sedangkan bapak aslinya itu namanya Tarikh. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andaikan ada yang mengatakan bahwa Azar itu memang bapaknya. Azar itu memang bapaknya Ibrahim. Hanya saja tak bacakan aja ya. Dan ngeri ingin dikatakan wasani annahu kana abahu hakikotan. Azar ini merupakan bapaknya Nabi Ibrahim secara hakikat. Wa qauluhum inna usulahu sallallahu alaihi wasallam laisu ghafaran mahalluhu madaman nurul Muhammadi fil wahid minhum. Lalu bagaimana katanya Azar itu kafir? Tapi kok menurut pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa Azar itu memang benar-benar bapaknya Nabi Ibrahim. Maka dijawab bahwa semua kakek moyangnya Kanjeng Nabi itu semuanya merupakan orang yang beriman mada menurul Muhammadi fil wahid minhum. Selagi cahayanya baginda Nabi itu masih dibawa oleh mereka. Bang Bolwarare. Azar tak tuliskan ya Abu Ibrahim hakikotan. Wa yu'minu madaman nurul Muhammadi
Terserah gak usah dicatat ya ora apa-apa sing penting paham nek. Gak usah dicatat ora apa-apa iki. Cuma tak tulis namawan. Aku ya ngaji ku senengan dicatat. Jadi untuk yang nomor 2 itu mengatakan bahwa azar itu merupakan ayahnya hakikat, ayahnya Nabi Ibrahim secara hakikat. Nah, terus bagaimana? Katanya nggak kafir. Loh, enggak. Selagi nurnya Kanjeng Nabi itu dibawa oleh Azar, Azar itu merupakan orang yang beriman. Ngeten, gampangan ngomong ngeten. Selagi ayahnya ini masih belum melahirkan Ibrahim, gampangan ngomong piye? Gampangan ngomong ngene rek. Awak dhewe lek gurung dilahirno, berarti kan kita itu masih berada di dalam tulangnya para bapak kita. Paham ya? Masih dibawa di tulangnya bapak kita. Maka sama. Azar selagi membawa terhadap nurnya Kanjeng Nabi pada waktu itu masih belum dilahirkannya Nabi Ibrahim, itu masih merupakan sosok yang beriman. Lalu ketika Nabi Ibrahim sudah dilahirkan sebagai nanti yang akan menurunkan Kanjeng Nabi, maka ini menjadi kafir, baru menjadi kafir. Lah kalau mireng nih dawe Gus Baan ini gampang ngomong ini. Gus Baan niku mencontohkan kok iso ketika membawa Nur Muhammadi Azhar itu masih Islam, sedangkan ketika sudah Nur Muhammadinya keluar itu kok tiba-tiba menjadi kafir. Yes podo gampang ngomong kepodo biasanya koyok bocah-bocah pondok. Dawe Gus Baan. Biyen pas wae mondok rodok pinter. Krono ana gurune. Ditunggui guru nih, barang rodok boyong, rodok nakal didik gara-gara wis gak ditunggui karo guru nih. Niku lek Gus Bak mentamsilkan seperti itu. Maka sama, tatkala Azhar ini masih membawa cikal bakalnya Kanjeng Nabi Nur Muhammadi, Azhar ini masih beriman. Tapi tatkala Nur Muhammadinya itu sudah berpisah dengan terlahirnya Nabi Ibrahim, Azhar menjadi kufur. Ini jawaban yang paling enak seperti itu menurut kaul yang kedua. Nih loh, teng mriki tinggalkan faidan taqala liman ba'dahu falaman amin ayyuda khairallah wa hina idin fa azaru ma kafar. Azar itu tidak kufur illa ba'dan tiqalin nuri minhu ila Ibrahim walatihi. Azar itu tidak kufur kecuali setelah berpindahnya cahaya dari Azar menuju Nabi Ibrahim selaku putranya. Cahayanya Nabi Muhammad ketika lahir Nabi Ibrahim sudah dibawa Nabi Ibrahim. Azar sudah nggak membawa, baru menjadi kufur. Wes, itu menurut kaul yang kedua arti daripada wataqallubaka fis sajidin itu cara dimurati berpindah-pindahnya dirimu wahai Muhammad di dalam rahimnya, di dalam napa iku jenenge asla bawa butuna, dalam rahimnya orang-orang yang beriman. Cara teng anune piye cara nang dibake? Fama min sulbin dhammah illa watamat alaihi minallahi ni'mah. Ya apa ya? Nang dibake suwe awak dhewe ora tibaan. Cara nang anune piye cara nang anune? Ya Allah, cara nang ya ulami. Min syu'bataini illa ana fi khairiha hatta uruziya ana. Sekarang lebihnya begitu ya. Ini sih HP ku siji nang direk. Kita ora tak gawa. Jadi teng mriki dengan akan ngoten. Dadi Kanjeng Nabi niku fama min syu'bataini illa ana fi khairiha hatta buruziya ana. Kanjeng Nabi niku merupakan sosok yang tidaklah terpisah kecuali Kanjeng Nabi pasti berada di orang yang paling hebatnya. Jadi ngeten, cara bapak duwe anak, anake loro ngono ya. Kanjeng Nabi mesti dadi keturunane wong sing hebat-hebat terus. Anake wong hebat bin anake wong hebat bin anake wong hebat bin anake wong hebat. Itu maknanya fama min syu'bataini
illa ana fi khairiha hatta buruziya ana. Mamin syubat ini, tidaklah ayah kakek moyangku itu menjadi terpisah menjadi dua bagian, artinya menjadi dua anak katakan, kecuali pasti aku terlahir dari golongan yang terbaik. Niku maknane fama min syubatain illa ana fi khairiya hatta buruziya ana. Menawi dingendikaken ngoten. Intine berarti yang perlu kita yakini bahwa pertama, Kanjeng Nabi itu dilahirkan dari semua kakek moyang yang beriman. Nomor satu. Nomor dua, tidaklah terpisah menjadi dua golongan kecuali Kanjeng Nabi menjadi keturunan dari orang yang paling hebat. Dan yang nomor tiga, cara nang tiba iniku dingendikaken wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad, bahwa Kanjeng Nabi itu dari zaman dahulu kakek moyangnya tidak ada yang pernah melakukan hubungan berzina. Artinya seperti itu ya. Jadi keturunan-keturunan yang suci. Jadi keturunan yang terjaga dan juga suci, keturunannya orang yang paling hebat dari dua bersaudara, dan juga pasti semuanya beriman. Niku maknane wa taqallubaka fis sajidin. Dan aku melihat berpindah-pindah, bukan gerak-gerik tapi berpindah-pindah di dalam golongannya orang-orang yang beriman. Innahu huwas-samiul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan juga zat yang maha mengetahui. Pun kul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, Asy-Syu'ara 221 ilahuna wa ta'ala shawab. Oh iki HP ini boleh yuk Raina. Za ndang turu za. Mari bersih-bersih nah ndang turu lah mu. Cok ngantuk nang dalan manes. Resiko.